wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan ini bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan atau as-saumu fi syahri Ramadan, kemudian bisa melaksanakan sholat duhur dengan berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran dan tafsir hadis dalam kondisi bersemangat dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan menjadi ibadah dan dihitung sebagai amal soleh, penebus semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah kita lakukan, dan Allah berikan petunjuk yang terbaik kepada kita semua. Kita awali taklim pada siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan ini diawalin dengan sebutan atau panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran itu Allah memanggil hambanya dengan berbagai macam model panggilan. Ada panggilan ya Bani Adam, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Satu sama lain mempunyai karakter yang berbeda. Ketika Allah memanggil manusia dengan ya Bani Adam, kita dipanggil, semua umat manusia dipanggil dalam kaitan basyariyah, kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan kemanusiaan? Kita ini sama-sama anak cucunya Nabi Adam. Allah ciptakan kita dari zat yang baik untuk ditempatkan di tempat yang baik dan mendapatkan tugas yang baik. Ketika Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhan nas, berarti kita dipanggil dengan insaniyah, sifat kemanusiaannya, sifat sosialnya. Karena mohon maaf, manusia itu dibilang makhluk sosial, satu sama lain yang tidak bisa hidup tanpa adanya makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita mempunyai hubungan keterkaitan antara bos dengan pembantu, antara pedagang dengan pembeli, antara guru dengan murid, antara petani dengan pedagang. Satu sama lain mempunyai ikatan emosional karena satu sama lain saling membutuhkan. Itulah yang disebut dengan makhluk sosial. Oke, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah ikatan akidah imaniyah yang ada dalam diri hamba-hamba Allah. Biasanya ketika Allah memanggil panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada tugas dan tanggung jawab yang berat yang tidak bisa dipikul oleh semua makhluk. Yang mampu memikulnya hanyalah orang-orang yang beriman saja. Di antaranya kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka wajar dalam hadis qudsi Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan dan ganjarannya. Hadirin rahimakumullah, secara bahasa
As-saum sering diartikan di bahasa Indonesia dengan bahasa Sangsekerta dari lafaz empu asa. Empu itu menahan diri untuk mendapatkan kedigdayaan. Asa harapan dan cita-cita. Empu asa orang yang menahan diri untuk mendapatkan kedigdayaan agar supaya cita-citanya berhasil. Itu menurut arti bahasa Sangsekerta. Sehingga muncul ada istilah puasa wisol, puasa yang nyambung, tidak berbuka dan tidak sahur. Ada puasa pati geni, dia tidak makan dan minum ke barang yang telah ada di atas api. Ada namanya puasa muti, dia puasa yang hanya makan dan minum nasi dan garam saja. Ada puasa bisu dan macam-macam istilah puasa. Tapi yang diharapkan dalam Islam bukan itu, tapi yang disebut dengan as-siyamu. As-siyam itu orang yang berpuasa kemudian dibilang shaimun. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan as-saumu junnah. Puasa itu adalah tirai, benteng bagi orang yang melakukan. As-siyamu al-imsaku. Yang disebut dengan puasa itu dia mampu menahan. Apa yang ditahan? Dia mampu menahan tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia mampu menahan tidak melakukan hubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan secara fikih ibadah puasanya. Ini makna zahirnya. Makna spiritualnya, dia mampu meninggalkan semua larangan-larangan Allah, semua subhat, semua maksiat dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Bahkan dengan yang haram dia jauh, dengan yang subhat dia tinggalkan, dengan yang halal pun dia hati-hati. Mohon maaf, hukum aslinya makan dan minum itu adalah halal, tapi ketika di bulan Ramadan kita tinggalkan itu. Ini mempunyai makna tarbiyah, makna pendidikan bahwa setiap orang-orang yang beriman, dia ketika mendapatkan perintah Allah, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika ada panggilan dakwah, panggilan jihad, panggilan ketaatan, ucapan yang dilakukan, yang keluar dari lisan para sahabat adalah sami'na wa ata'na, termasuk yang kita lakukan. Mohon maaf kalau boleh dikata puasa itu lapar, ya, haus, ya, tapi kita berusaha untuk menahan hal itu karena batin ini kita tarbiyah. Secara spiritual kita berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf kalau dalam banyak ada sesuatu yang membatalkan puasa, ada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ada istilahnya pahala puasa. Padahal itu adalah yang dimaksud adalah membatalkan spiritual atau ruhiyah dalam berpuasa itu. Apa? Di antaranya Rasulullah menyatakan tinggalkan perkataan bohong, tinggalkan adu domba, jauhi namimah, jauhi maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga, tinggalkan sifat ujub, jauhi riya dan takabur. Apa yang disebut dengan riya? Ibadah yang pengen dipuji oleh orang lain, sum'ah ibadah yang pengen didengar oleh orang lain, dan takabur ibadah yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Hakikat dari puasa itu ini, kita selama 1 bulan penuh dilatih untuk mempunyai rasa bersama dengan dan di mana saja, senantiasa. Kemudian kita senantiasa jujur dalam segala situasi dan kondisi. Mohon maaf secara sederhana, bapak-bapak berangkat dari rumah, istri dan anak tahu kita puasa, ya kan? Ketika ada di jalan, seandainya mohon maaf kita batal makan dan minum secara zahir, anak dan istri nggak tahu.
tapi kita tetap tidak melakukan hal itu, tidak membatalkan puasa. Karena puasa yang kita lakukan bukan untuk anak dan istri, tapi karena kita bentuk kesolehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ketika di bulan Ramadan betapa banyak saudara-saudara kaum muslimin dengan kerelaan hati mengeluarkan infak, sedekah. Ada di antara mereka yang masih kena iming-iming pahala yang berlipat ganda. Ada yang sudah karena ketulusan ketaatan kepada Allah berinfak dan bersedekah. Harapannya 11 bulan berikutnya karakteristik positif, senang berbagi, tawadu, rendah hati, kemudian jujur dalam segala ungkapan menjadi karakteristik dirinya, sehingga dirinya menjadi orang-orang yang meningkat kualitas spiritualnya. Kalau dalam bab tauhid, dalam hadis yang populer yang disebut dengan hadis Jibril, malaikat Jibril kan bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Ketika berbicara tentang ihsan dinyatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau itu kau yakinlah engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya menyatakan agar supaya ibadah itu maksimal ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahalli. Tahalli itu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun dari segala kesalahan dan dosa-dosa, baik yang bersifat zahir maupun batin. Dosa yang dilakukan oleh hati, pikiran dan anggota badan, bertaubat kepada Allah. Jikalau dosa itu berkaitan dengan manusia, dia datang kepada manusia yang lain untuk minta ridhonya dan minta maafnya. Langkah yang kedua yang disebut dengan tahalli, pakai hak. Tahalli adalah membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, membiasakan diri dengan bercinta kasih, bertutur kata yang sopan, menyenangkan hati orang lain, tersenyum kepada orang lain, atau bahasanya dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum beraktivitas, sehingga orang yang diajak berbicara tidak tersinggung, orang yang diajak diskusi merasa nyaman. Kemudian yang ketiga tajalli, mengisi potensi yang ada dalam diri dengan kebaikan-kebaikan yang maksimal sebagaimana yang ada di dalam Asmaul Husna Jalla Jalalah. Makanya dibilang tajalli atau menunjukkan sifat rububiyah, ketauhidan. Apa yang Allah contohkan kepada kita, Allah punya sifat Ar-Rahman, sehingga dia mempunyai sifat kasih sayang kepada siapapun. Allah mempunyai sifat Ar-Rahim, berarti dia berusaha untuk menanamkan rasa cinta kepada makhluk Allah. Subhanallah. Tahalli, tahalli dan tajalli menjadi hal yang kebaikan dalam ibadah puasa itu. Imam Al-Qushairi, salah satu ulama yang hidup pada tahun 900-an, beliau pernah mendialogkan antara tasawuf dan syariah, sehingga muncullah kitab Risalah Qushairiyah. Beliau juga ngarang tafsir namanya Tafsir Qushairiyah. Beliau menafsirkan makna takwa, karena akhir dari perintah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Makna takwa menurut beliau dari 4 kata, huruf ta, qaf, waw, ya. Ta mempunyai makna tawadu. Orang yang beriman, yang telah dibina spiritualnya, rohaninya dengan berpuasa di bulan Ramadan, hatinya tawadu, dia rendah hati. Rendah hati itu berlawan kata dengan takabur. Takabur congkak, sombong, merasa paling benar, merasa paling hebat, sehingga dia berjalan di muka bumi dengan congkak. Sedangkan rendah hati, tawadu, dia senantiasa memposisikan temannya dengan hal yang terbaik, memberikan penghormatan kebaikan kepada orang lain. Mohon maaf, antara rendah hati dengan rendah diri beda. Kalau rendah diri minder, dia tidak punya percaya diri.
Tapi kalau rendah hati, dia punya kemampuan tapi dia tidak sombong. Dia punya ilmu tapi dia tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Dia kaya tapi dia tidak menghina orang lain dengan kekayaannya. Dia tampan dan ganteng tapi ketampanannya tidak digunakan untuk merendahkan orang lain. Ini yang disebut dengan tawadu. Huruf yang kedua adalah qaf, qanaah. Apa yang disebut dengan qanaah? Dia menerima semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada protes. Mohon maaf hadirin rahimakumullah, kadangkala yang ada pada diri manusia ketika sudah bikin planning secara baik, namun hasilnya tidak sesuai dengan planningnya, ada kecenderungan untuk ngeluh, bahkan marah, bahkan menyalahkan orang lain. Tapi orang yang mempunyai sifat qanaah enggak demikian. Dia bikin planning yang baik secara maksimal, direncanakan secara baik, dia lakukan aksinya secara nyata, secara baik. Hasilnya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin semua yang terjadi adalah kudrat dan iradah dari Allah. Itu yang disebut dengan qanaah, ridho dan rela terhadap keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin kita hanya bisa berikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Yang ketiga, mempunyai karakteristik wara. Apa yang disebut dengan wara? Beliau berhati-hati dengan yang halal, betul-betul berusaha meninggalkan yang haram, yang subhat, yang najis, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dijauhi. Dengan yang halal saja dia hati-hati, sehingga dalam segala aktivitasnya dia mikir, ini halal apa haram? Kalau seandainya ini saya bawa pulang ke rumah untuk makan anak dan istri, uang dan gaji ini mendatangkan manfaat atau madorot. Kalau bercampur dengan yang subhat atau yang haram, dia nggak mau ambil walaupun besar. Sehingga yang diambil dan yang dipilih adalah yang terbaik dari yang baik terus. Karena dia berhati-hati, dia senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Itulah yang disebut dengan karakteristik wara yang ada pada diri orang yang berpuasa. Yang terakhir yang disebut dengan yakin. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dirusak dengan keraguan-raguan. Dia yakin bahwa Allah lah zat yang maha pemberi rizki, Allah lah yang maha melindungi, Allah lah yang memberikan kehidupan dan kematian kepada kita. Ketika segala sesuatu terjadi, tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Itu adalah karena kudrat dan iradah dari Allah. Termasuk berkumpulnya kita pada siang hari ini dalam keadaan berpuasa. Kita yakin ini adalah takdir Allah dan kudrat dan iradah dari Allah. Dalam segala hal dia kembalikan kepada Allah. Karena Allah lah zat yang maha punya rencana, zat yang maha memutuskan rencana. Kita sebagai manusia ikhtiar. Maka insya Allah Ramadan tahun ini kita lakukan puasa dengan yang terbaik atau dengan imanan wahtisaban. Malamnya kita hidupkan dengan berbagai macam rangkaian ibadah, tarawih, witir, tilawatil Quran, tadarus Quran, kajian-kajian tafsir hadis, tafsir Quran, kajian kitabut tauhid, kitabul fikih, infak, sedekah dan silaturahim, serta rangkaian ibadah lainnya yang insya Allah selesai Ramadan kita mempunyai predikat la'allakum tattaqun. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.